Shalom, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, pada saat ini tim Living for Christ Indonesia telah berada di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian para hamba Tuhan dan tentunya menguatkan iman kita semua. Dan pada saat ini kita sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Nathanael Daud dari Gereja JKI Jemaat Ebenezer Family Yogyakarta, Jawa Tengah. Halo, shalom Pak. Halo, shalom. Halo, apa kabarnya? Luar biasa baik. Puji Tuhan, Puji Tuhan Tuhan. Yesus kita luar biasa ya. Amin. Pastinya kalau Tuhan Yesus luar biasa, anak-anaknya juga luar biasa. Haleluya. Boleh ya Pak ya, kita mau dengar kesaksian Bapak. Ya. Karena kita percaya di saat kita mendengarkan kesaksian, iman kita dikuatkan. Amin. Haleluya. Bapak Nathan ya, panggilannya Ya. Bapak Pendeta Nathan. Bapak Pendeta Nathan, boleh Pak diceritain bagaimana awal mulanya Tuhan memanggil Bapak Nathan untuk melayani Tuhan. Awal Tuhan menaruh hati untuk melayani Tuhan. Silakan Pak. Ya, dimulai kira-kira pada tahun 2014, kami bertemu dengan satu keluarga yang memiliki anak yang kebetulan istri saya waktu itu ngeles atau membimbing pelajaran anak tersebut. Dan anak tersebut dinyatakan sakit sehingga istri saya tidak bisa mengajarnya. Namun ketika itu istri saya telepon kepada saya, dan ketika telepon itu ditanya ada kesibukan tidak, saya katakan tidak ada. Mau nggak doakan orang? Lalu kemudian kami meluncur ke rumah itu dan kami dapati anak tersebut, yaitu murid istri saya, sedang terbaring karena sakit. Dan ketika itu terjadi, ternyata kami disambut oleh ayah ibunya. Kami berempat berbincang, di tengah-tengah anak itu sedang tertidur, sedang menggunakan selimut begitu, karena demam yang cukup tinggi. Kira-kira 10-15 menit kami berbincang-bincang tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Lalu kemudian tanpa kami sadari, anak tersebut bangkit dan datang kepada adiknya yang sedang makan kue begitu. Dan tanpa kami sadari, kami berempat saling bertatapan, seperti terkaget gitu, kok bisa anak itu bangkit gitu. Singkat cerita, kami mengalami bahwa kami percaya bahwa hal tersebut adalah mujizat Tuhan. Amin. Jadi ternyata lewat perbincangan akan firman sebelum didoakan, itu sudah terjadi mujizat. Wow. Nah, langkah tersebutlah yang membuat kala itu kami berproses dalam pelayanan untuk pertama kalinya membangun dalam satu pelayanan gerejawi. Jadi 2014 ketika itu, lalu lewat keluarga tersebut yang minta kami untuk persekutuan di keluarga tersebut. Dan ada hal yang unik. Mengapa? Karena kami dikenalkan oleh sang nenek waktu itu. Neneknya tersebut adalah memiliki 2 putra, dan salah satu putranya adiknya daripada orang tua anak tersebut memiliki pabrik tisu. Lalu kemudian kami diundang untuk mendoakan pabrik tersebut, dan terjadilah terobosan demi terobosan di situ. Kami mulai siaran radio, salah satu siaran radio di Yogyakarta. Dan lewat perkara itu, kami membangun pelayanan dari persekutuan doa menjadi ministry. Dan setelah ministry, lalu kemudian ada kendala di situ. Ada persoalan di situ. Karena kami tidak bisa melayani dalam beberapa sakramen. Karena kami belum gerejawi waktu itu. Saya masih ingat sekali, ketika itu mungkin sekitar tahun 2017-18, setelah sekian waktu kami berjalan di persekutuan doa dan ministry, jemaat yang Tuhan percayakan, mereka sudah lama tidak bergereja, tetapi mereka harus menikah. Harus menikah, sementara kami tidak bisa memberkati karena kami masih belum secara gerejawi. Betul. Sampai akhirnya mereka, satu keluarga besar izin kepada kami, lalu kemudian mereka pergi ke gereja yang bisa melayani sakramen pernikahan. Sehingga setelah itu terjadi kendala tersebut, rupanya membuat beberapa jemaat untuk sadar gitu ya, aware. Kami juga Pak, kami sudah lama tidak
bergereja, kami tidak ada di satu rumah rohani gitu. Sehingga hal itulah yang mendorong kami, ya mereka yang mendorong kami untuk memulai pelayanan gerejawi. Setelah itu ya sampai saat ini kami melayani secara gerejawi. Dari tahun 2017. 2017. Wow, menarik sekali ya yang Bapak tadi, Pak Pendeta Nathan ceritakan tadi, bahwa ketika kita menceritakan tentang firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, ada mujizat kesembuhan yang terjadi. Amin. Luar biasa sekali. Dan saat itu demi mujizat yang terjadi dan ketika itu jemaat mengambil keputusan untuk mengadakan atau adanya pentingnya penggembalaan ya. Jadi akhirnya tahun 2017 didirikanlah sebuah penggembalaan, yaitu dari Bapak Pendeta Nathan. Iya. Kira-kira Pak, berapa jemaatnya sampai sekarang ini? Sekitar 40-50, baik anak-anak juga dewasa. Wow, luar biasa. Tuhan. 40-50, luar biasa sekali, luar biasa. Nah, Bapak Pendeta, boleh Bapak ceritakan bahwa di dalam pelayanan Tuhan kan pasti ada kendala, ya. Waktu tahun 2017 diputuskan untuk menjadi seorang gembala. Nah, pasti ada kendala yang terjadi. Bapak boleh bagikan kepada kita? Ya, tadi sudah saya utarakan di awal, salah satu kendalanya waktu kami masih ministry, belum bisa melayani secara sakramen, baik itu perjamuan kudus, ketika pernikahan. sudah menjadi gembala. Iya. Setelah itu kemudian ada persoalan-persoalan berikutnya. Artinya ternyata ketika kami belajar secara rohani, kami menemukan satu ayat seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20 yang berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi yang saya tangkap ketika kami menghadapi juga persoalan-persoalan berikutnya, bahwa itu juga kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak selalu bicara soal kemudahan. Itulah yang kami alami, misal ketika ada satu jemaat, berarti ada satu keinginan. Kalau 10 jemaat, ada 10 keinginan. Berarti kalau 40-50 jemaat, ada 40-50 keinginan yang harus kita akomodir semua, sehingga mereka semua bisa merasa mendapatkan dampak dan juga hasil daripada kerohanian. Yang pasti kendala-kendala itu pasti muncul. Seperti gesekan dalam jemaat, seperti salah pengertian, itu selalu muncul. Dan itu sering kali terjadi. Dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyikapinya dengan tepat, dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira begitu. Responnya ya Pak ya? Iya, tepat sekali. Luar biasa. Menarik sekali. Kalau 40-50 pikiran berarti ada 40-50 keinginan. Iya. Dan itu tentunya bisa menjadi kendala ya. Tetapi kalau ketika menjalankannya dengan penuh sukacita, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Jadi apa yang menjadi visi dan misi Bapak Pendeta Nathan saat ini? Iya, ketika awal mula secara gerejawi kami dibukakan jalan oleh Tuhan, sejak awal itu pula yang selalu berbunyi di dalam hati dan pendengaran rohani saya itu tentang 1 Samuel 7 ayat 12. Di mana di situ berbicara bagaimana saat bangsa Israel kacau balau, diserang sama orang-orang Filistin dan hampir kalah, sehingga Samuel mengambil satu keputusan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di antara Mispa dan Yesyana. Waktu itu bangsa Israel dibawa oleh Tuhan dalam situasi itu dan muncullah Samuel, nabi yang terakhir pada waktu itu, sehingga ketika Samuel muncul membakar korban di antara Mispa dan Yesyana, sampailah Tuhan berkata, sampai di sini Tuhan menolong. Itu yang disebut dengan Ebenezer. Sebab itu kami bersama jemaat Tuhan, kami yang ada di JKI itu, kemudian memberikan nama Ebenezer Family. Itu visi gereja kami. Sampai di sini
Tuhan menolong. Nah, karena Tuhan sudah menolong, itulah kerinduan Bapak Pendeta untuk menolong juga jiwa-jiwa yang perlu dilayani ya Bapak Pendeta. Wow, luar biasa. Nah, yang terakhir Pak Pendeta Nathan, apa yang menjadi kerinduan terbesar Bapak Pendeta saat ini yang Tuhan taruh di hati Bapak? Iya, sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan taruh kepada kami, di mana sampai di sini Tuhan menolong, karena itu merupakan jarak ya antara Mispa dan Yeshana, satu kota dengan lain kota, tetapi sepanjang perjalanan itu disebut Tuhan menolong. Jadi artinya sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, sepanjang kita tetap berada di dalam firman Tuhan, sepanjang kita hidup dalam perkenanan Tuhan dan kasih karunia-Nya, maka Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Jadi Tuhan beserta dengan kita, dan kerinduan yang Tuhan taruh kepada kami adalah untuk membawa jemaat menjadi bertumbuh. Amin. Jadi nggak sekedar jemaat-jemaatan, kenapa? Karena kami sadar betul kalau hanya untuk membuat atau menciptakan pengikut, Yesus sudah banyak pengikutnya. Tetapi bagi Tuhan Yesus bukan itu yang utama, melainkan menjadi murid, menjadi orang-orang yang bertumbuh, menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani dan hidup siap menghadapi hidup ini. Ayat yang terakhir mungkin, kalau diizinkan saya akan membagikan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ini juga menjadi misi gereja kami, yaitu dikatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Jadi Ebenezer ada itu karena Tuhan. Jadi Ebenezer juga akan tetap ada kalau Tuhan izinkan, bahkan sampai pada kesudahan zaman. Tujuannya membawa orang menjadi bertumbuh, mengenal Allah, lalu kemudian siap menguji setiap roh, sehingga tidak ada mudah dikacaukan oleh nabi-nabi palsu yang muncul di akhir zaman ini. Kira-kira itu. Amin, luar biasa. Kerinduan yang terbesar yaitu membawa jiwa atau jemaatnya menjadi jemaat yang bertumbuh, yang takut akan Tuhan, dan bisa membedakan mana pengajaran yang asli dan mana yang sesat pastinya. Amen. Ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Nathan yang sudah menjadi berkat buat Living for Christ Indonesia. Amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dan seluruh jemaat. Amin. Puji nama Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Nathanael Daud. Dan kita percaya setiap kesaksian bisa menguatkan kita. Mari kita maju terus dalam Tuhan dan jangan lelah dan jangan lemah untuk melakukan perbuatan yang baik. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan ini, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor yang sudah tercantum dalam program kami. Dan kami percaya pemberian Bapak Ibu tidak akan menjadi sia-sia. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.